setiap hari orang buka puasa di situ. Makanya tendanya nggak dipindah-pindahin itu karena saking rutinnya bikin pengajian. Itu uniknya, di kampung Cina ada pengajian orang Arab. Saya mau bertanya dulu nih ke Ko Maulana. Siap, ya. Hadir. Ko Maul, ini terkait dengan tadi jalan-jalan kita ya. Menarik sekali, kampung Cina di Ternate ini, di dalam kampung Cina ada kampung Arabnya gitu ya, dan ada kampung Palembang juga, dan mungkin agak 500 meter dari situ ada kampung Bugis atau kampung Makassar juga ya. Ini berbeda sekali kenampakannya kalau kita di kota-kota di Jawa ya, atau di beberapa kota yang dalam naungan VOC biasanya kampung-kampung ini terpisah agak jauh, tapi di Ternate ini bisa kampung Makassar bisa dekat dengan kampung Cina, bahkan di kampung Palembang pun berada di dalam kampung Cina. Ini ceritanya bagaimana nih, Ko Maul? Nah, menarik sebenarnya waktu kita temukan fenomena seperti ini. Saya lahir dan besar di kota dan di pulau ini, jadi ketika saya mengalaminya sehari-hari, saya anggap itu biasa. Nah, ketika saya mulai belajar arsitektur dan saya mulai meneliti, baru saya terkaget-kaget, kok dia luar biasa gitu. Biasanya seperti itu sih manusia pada umumnya. Apa yang kita lihat setiap hari, pantai yang kita nikmati setiap hari, kan kita anggap biasa nih. Nanti para kawan pejalan yang dari luar yang kasihan dari mau ke pantai harus 12 jam, kali ke Ternate, dari hotel langsung nyembur ke laut, pasti terkaget-kaget dan luar biasa pantai. Padahal orang Ternate anggapnya biasa aja, anak sekarang B aja. Jadi cuman berapa langkah laut. Nah, itu yang saya alami dulu ketika saya, kan waktu saya SD kan di samping masjid yang tadi tuh, kelenteng masjid, sebelahnya tuh SD sekolah saya. Kayaknya sekolahnya Ko Ayah juga di situ. Kita satu alma mater kayaknya. Jadi tetangga sama benteng oranye itu. Jadi setiap hari kita mainnya di situ dan anggap biasa. Ketika kita teliti, baru kita tahu ternyata dia luar biasa. Luar biasanya apa? Karena hampir semua fenomena pecinan dimanapun di seluruh dunia, di luar negeri kan terkenal Chinatown. Chinatown di Los Angeles, Chinatown di Singapura, Chinatown di London, sangat inklusif ya. Ada gerbang eksklusif sekali, ada gerbang tertutup. Kalau kita nonton film kan, ada gangster-gangsternya segala macam. Sangat sesuatu banget lah. Tapi ketika kawan pejalan datang ke Ternate, mana pecinannya, mana kampung Cinanya, jadi samar-samar, jadi kabur istilahnya. Kalau dalam dunia arsitektur kita bilang bentuknya tuh agak abstrak gitu, karena tidak ada gerbang masuk ke kampungnya, kemudian tidak ada pembatasan yang jelas antara kampung Cina dan kampung komunitas yang lain. Itulah kenapa ada nama kampung. Orang Ternate tuh pakai dialek, bang, ngomongnya tengah itu di sini bilang Tenga, jadi E-nya lebih, itu baru kelihatan orang Maluku tuh, kampung Tenga. Jadi kalau kita bilang kampung tengah, itu ketahuan itu bukan orang Maluku. Nah, kenapa disebut kampung Tenga? Karena memang dia ada di tengah. Jadi dia dikelilingi oleh kampung-kampung yang seperti udah jelasin Ko Ayah tadi tuh. Mungkin tadi terlewat, di samping kampung Tenga itu, bagian selatan dan agak ke utara, ada kampung Nasrani. Nah, menarik, ada beberapa komunitas itu dikumpulkan berdasarkan, ada 2 penggolongan permukiman. Pertama berdasarkan etnis, kadang-kadang yang bikin Belanda ya, karena itu ada benteng oranye sebenarnya ceritanya ini. Jadi ketika 1606 VOC mulai bangun benteng oranye, disitulah mulai bangun tuh kampung-kampung di sekitarnya untuk menjaga politik kultur stenselnya tuh. Sebenarnya saya mohon maaf nih kalau suara saya kurang bagus, karena di sini mulai hujan deras nih. Masih jelas, bisa dengar suara saya? Jelas. Ya, aman. Ada malum ya, ini kita lagi di outdoor nih biar sirkulasi udaranya bagus. Malum lah masih pandemi jadi. Nah, si Belanda ini pinter membagi-bagi jatah ruang. Jadi ruang-ruang kehidupan itu dibagi-bagi antara orang Cina, orang Makassar, orang Melayu, semua dibagi-bagi sehingga muncullah istilah-istilah kampung seperti itu. Ada kampung Makassar, ada kampung Melayu bahkan, tapi namanya udah mulai hilang. Sekarang namanya menjadi Melayu Cim. Masih ada tuh lingkungan Melayu Cim, Kelurahan Makassar Barat. Kemudian yang sudah hilang tuh kampung Palembang, karena sudah tidak ada
penghuninya mungkin, tapi namanya masih di kalangan orang tua tuh masih tahu. Kalau anak muda udah nggak tahu lagi Kampung Palembang itu ada di mana. Nah, menjawab pertanyaannya terlalu panjang, kalau versi singkatnya, ya karena dia pulau kecil, kota pulau kecil, jadi berbaur, saling membutuhkan satu sama lain. Tidak boleh inklusif, tidak boleh tertutup, harus ada keterkaitan satu sama lain. Ya, ya mungkin itu yang seperti filosofi Tara Onate tadi ya, yang kembali turun dan perbaiki ya. Tadi ada perintah dari Kesultanan kan, waktu itu ada perintah untuk mendatangi pesisir karena banyak pedagang-pedagang dari luar Ternate, pedagang asing, dan keterbukaan itulah mungkin yang membawa nuansa kampung-kampung itu menjadi kampung yang lebih inklusif ya, tidak terlalu eksklusif. Saya pikir seperti itu semangatnya ya. Iya, betul. Jadi itu hasil kesimpulan dari beberapa peneliti sebelumnya. Mereka meneliti dari kata Taranoate itulah, kenapa orang sini begitu terbuka dan bisa menghimpun begitu banyak etnis, karena ada perintah dari orang yang ditaati, entah itu kita menyebutnya sesuatu yang ada di atas, yang supernatural atau yang punya power yang lebih besar, untuk memerintah ke anak cucunya untuk mengatur kotanya. Jadi kota ini benar-benar dibangun lewat perintah untuk mengatur pesisirnya, sehingga jadilah kota pesisir dan kota dagang. Ya, baik. Ini ada beberapa pertanyaan. Coba akan saya bacakan ya. Tiga penanya dulu deh. Ini yang pertama, Kak Isma dari Bandung. Dia bertanya, Ternate sempat menjadi pusat rempah cengkeh Nusantara di era kolonialisme. Apakah rempah-rempah tadi ya, cengkeh tadi, masih ada dalam keseharian masyarakat Ternate hingga sekarang? Jika masih, berupa apa saja bentuknya ya, entah itu kuliner, tradisi, atau yang lain-lain. Nah, mungkin siapa ini yang menjawab? Kak Aya dulu atau? Ini pertanyaan dari Kak Isma Bandung ya. Saya langsung jawab aja ya. Ya. Terkait tentang Kak Aya agak putus-putus suaranya ya. putus ya. Ya. Karena hujan kayaknya nih, hujan di sini lumayan deras. Oke. Ya. Saya boleh bantu kalau suara kayak masih putus-putus. Kedengeran nggak? Agak samar ya. Jelas Bang Maulana. Kok mau boleh dibantu kalau boleh. Nanti saya limpahkan ke komennya ya. Ya. Kau Maul. Iya, mohon maaf ya karena deras banget hujan di luar. Jadi saya tadi di luar pindah ke dalam rumah. Akhirnya suara saya masih lumayan aman ya, Bang? Aman. Okay. Aman kok. Kok Ayah tadi mungkin dia masih di teras rumah atau di mana? Harus mengamankan dirinya. Nah, Isma dari Bandung dan Ternate. Wah, Isma kayaknya blasteran Bandung Ternate nih. Menarik pertanyaannya, Isma. Betul sekali, sempat menjadi pusat rempah, cengkeh Nusantara dan seterusnya. Nah, apakah masih ada dalam keseharian sehingga sekarang? Kalau masih berupa apa saja dan seterusnya. Iya, sebenarnya rempahnya tuh masih kita rasakan, tapi tidak se-ekstrim yang orang bayangkan ya. Misalnya kalau kita makan makanan bernuansa rempah ala Sumatera bagian barat, atau makanan-makanan kuliner-kuliner rempah dari India misalnya, itu kan lebih nendang banget rempahnya tuh. Nah, rempah di sini tuh digunakan secara proporsional. Banyak sekali orang bertanya ke kita, kok mana rempahnya dalam kuliner? Kalau saya jawab isengnya, ya emang rempah di awal di sini tuh bukan untuk kuliner, untuk komoditi yang diekspor, dikirim keluar, jauh keluar ke Eropa, ke Amerika, jadilah minyak wangi, jadilah obat-obatan dan seterusnya. Nah, sementara orang lokalnya ngapain sama rempahnya? Digunakan secara proporsional. Jadi tetap ada, kita punya satu menu yang paling khas di Ternate, namanya ikan masak kering kayu. Karena sudah masak, bentuknya seperti kayu hitam, jadi lidah orang Ternate bilangnya ikan masak kering kayu. Jadi sudah kering seperti kayu. Jadi di dalam ikan masak kering kayu itu ada ramuan cengkeh. Jadi kalau dia nggak pakai cengkeh, rasanya pasti nggak enak. Dan orang Ternate kalau nggak makan ikan sehari, kayaknya harus ganti paspor deh. Karena ikan adalah bagian dari hidup kita. Nah, rempahnya sangat nendang banget di ikan masak kering kayu. Di mana ketemu ikan masak kering kayu? Gampang banget ketemunya, setiap pagi ada di menu nasi kuning Ternate. Itulah yang membedain, yang bikin beda nasi kuning Ternate sama nasi kuning Manado misalnya.
Di Manado ikannya disuwir-suwir, di Ternate ikannya utuh, sehingga itu ikan masa kering kayu tuh di Ternate dan sekitarnya ya, Ternate, Tidore, Jailolo dan sekitarnya nasi kuningnya khas tuh ada ikan masa kering kayu dengan bumbu rempahnya sangat nendang sekali. Kemudian kalau pengaruh Eropanya di mana? Di olahan daging. Daging kita bilangnya garu, daging yang diolah di garo seperti orang menggaruk, jadi diolah di dalam wajan, jadi namanya daging garo kecap, daging garo rica. Disitulah rempahnya nendang banget. Kemudian kita juga punya makanan adat. Nah, kalau mau bahas makanan adat di Bang Yohan, nggak habis-habis ceritanya. Kita harus punya satu sesi khusus nih. Kemarin saya pernah diundang oleh teman-teman gastronomi dari Bandung itu. Kita 1,5 jam loh bahas makanan adat Ternate. Judulnya teman-teman bisa cari aja di Instagram #Ngogu Adat. Bagi yang tertarik kuliner khas adat Ternate, namanya Ngogu Adat. Itu beda banget dengan Tidore, beda banget dengan daerah lain. Karena saya udah meneliti Ngogu Adat ini, ketika saya ke Tidore, beda sajiannya, susunannya, menu, komposisi, filosofi, beda banget dari pulau ke pulau. Sehingga banyak kawan pejalan yang datang, saya mau makan khas Ternate, loh kok ketemu nasi kuning lagi, misalnya ketemu ini, dan seterusnya. Nah beda, kalau dia makan nasi kuning, di Ternate itu juga nasi kuning Manado, yang ikannya disuwir-suwir, berarti itu pengaruh Manado. Kemudian kalau dia ketemu ikan masih kering kayu, itu dia nasi kuning Ternate, dengan beberapa bumbu lain tentunya seperti sambal goreng dari batatas. Batatas juga unik ya, namanya pengaruh bahasa Latin tuh. Portugis dan Spanyol juga pakai kata batatas tuh. Jadi kalau kita ke fast foodnya di Madrid atau di Lisbon, nggak ada tuh French fries atau kentang goreng. Dia tulisannya langsung batatas. Jadi orang Maluku tuh sangat familiar dengan makanan batatas. Itu salah satu ciri khas nasi kuning Ternate. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, iya. Jadi tetap ada ya pemanfaatan rempah ya. Memang dengan kadar tertentu ya, bahwa rempah-rempah tetap digunakan, tapi memang tidak seperti orang Eropa ya, bahwa mereka sangat apa ya, melihat ini sebuah kemewahan gitu ya. Kalau di sini kan mungkin bisa digunakan lebih proporsional, karena juga iklim di sini lebih panas, sehingga mungkin kadarnya juga berbeda dengan makanan-makanan rempah di Eropa gitu ya. Mungkin itu ya Bang Maulana ya. Juga mirip loh Bang. Jadi kita punya ikan kuah, namanya ikan, kalau di Jawa orang bilangnya sop ikan ya. Di sini kita bilangnya ikan kuah. Jadi ikan asam pedis, kita bilang ikan asam pedis. Asam pedis. Itu di bukunya almarhumah Ibu Irza Arnita Jafar tuh, beliau meneliti kuliner pengaruh Portugis sampai ke Lisbon. Dia ketemu beberapa kuliner yang dipengaruhi Portugis, salah satunya ikan asam pedis. Kemudian ikan goropa, nah, sama ya, di Lisbon juga mereka bilangnya goropa. Jadi kalau kita lihat menu-menu di Lisbon sama di Madrid tuh, bagi orang Ternate udah nggak kaget tuh. Karena ada beberapa ikan yang namanya sama, ada beberapa sayuran yang namanya sama, bahkan beberapa teknik pengolahannya juga sama. Yang unik adalah cara penyajian dan waktu penyajiannya sangat berbeda. Panjang nih Bang kalau kita bahas kuliner. Oke. Ya, nanti soal makanan juga perlu disiapkan makanan benerannya ya Bang ya, biar lebih hidup gitu ya. Siap, masih bersama Ko Maul dan Ko Aya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Triyono, Jakarta. Ya, sejak kapan nama jalan menggunakan tokoh Arab atau Muslim tadi ya, mengingat beberapa tempat masih menggunakan bahasa Portugal atau Spanyol seperti Pasar Bastiong ya, itu kan penanda sebuah arsitektur ya, benteng ya, menjadi toponimi. Nah, siapa yang akan menjawab nih? Ko Maul atau Ko Maul mungkin ya, boleh, karena lebih ke tata kota nih. Oh ya boleh. Ya. Ko Maul aja. Nanti Ayah nambahin, Ayah juga jago nih kalau jawab soal nama. Oke, ya. Nanti nambahin aja. Boleh, siap. Sejauh yang kita teliti, lorong-lorong itu awalnya kan kita belum ketemu namanya tuh. Karena ketika politik kultur stencil si VOC ini merumahkan dalam kondisi yang sangat terbatas orang-orang Cina. Jadi orang Cina awalnya di Ternate tuh, ini ibu kota yang kita bahas ya, ibu kota yang sekarang ya. Karena Ternate punya ibu kota yang lama lagi di bagian selatan pulau. Antara Castella sampai Rua itu ceritanya lain lagi. Hari ini kita bahas Ternate zaman now lah. Tapi Ternate zaman now tuh dimulai 1600. Jadi cukup tua ya. Zaman now-nya aja 1600 ya. Zaman now-nya Ternate itu 1600. Kalau zaman old-nya Ternate itu sebelum 1000 bahkan. 900 sampai 1000 sekitar tahun itulah. Kalau di catatan Belanda kan mereka baru mulai mencatat kita tuh 1200. 1254 kalau nggak salah, sehingga ulang tahun ke Ternate kan
dihitung dari angka 1254 itu. Tapi itu panjang perdebatan sejarah. Nah, sekarang saya kembali ke pertanyaan ini. Menarik sebenarnya pertanyaan ini, Mas Triono dari Jakarta. Sejak kapan jalan menggunakan nama tokoh Arab Muslim? Di Ternate jalan tuh jarang banget ada nama jalan sebenarnya. Dulu zaman saya SD, SMP, SMA aja kita nggak tahu nama jalan. Kita lebih tahu nama kampung. Di sini istilahnya kampung. Bahasa Melayunya sangat kuat, kampung. Kalau di Inggris kan jadi compound, ya, kumpulan beberapa. Compound kan kumpulan-kumpulan. Nah, itu orang Inggris belajar compound itu dari bahasa Melayu, kampung. Jadi di Ternate, rumahmu di mana? Di kampung Arab, di kampung Tengah, di kampung Makassar. Jadi pakai O bukan pakai U. Itu pengaruh Melayu sangat kuat. Nah, kita lebih familiar dengan nama kampung daripada nama jalan. Nama jalan baru muncul belakangan sesudah Indonesia merdeka dan sesudah kita jadi kota misalnya. Zaman dulu aja nama kelurahan kita tuh pakai huruf, pakai letter. Kelurahan letter A, letter B, letter C, dan seterusnya. Kemudian sesudah semakin ke sini, tahun 80-an, 81 atau 82 kalau nggak salah, Ternate kembali menjadi statusnya kota administratif. Disitulah baru mulai diberi nama-nama jalan. Yang paling menarik adalah nama Habib tadi dimasukkan ke nama jalan. Habib 1, Habib 2, baru kita temukan beberapa, kalau nggak salah 1 atau 2 dekade belakangan ini saja, karena ada Habib Abu Bakar yang sangat berpengaruh di komunitas Arab zaman sekarang, yang paling berpengaruh, tadi sudah dijelaskan oleh Ko Ayah, bikin pengajian rutin, paling banyak membantu kaum duafa, paling banyak kegiatan sosialnya. Jadi kalau bulan Ramadan di situ tuh, setiap hari orang buka puasa di situ. Makanya tendanya nggak dipindah-pindahin tuh karena saking rutinnya bikin pengajian. Itu uniknya, di kampung Cina ada pengajian orang Arab berbaur menjadi satu. Di tetangga-tetangga depan itu orang keturunan Cina, namanya apa? Peranakan semua tuh. Tapi acaranya pengajian. Hampir setiap hari kalau bulan puasa, buka puasa di situ. Kemudian kalau salat tarawih juga ada di situ dan seterusnya. Jadi nama Habib itu baru digunakan 1 atau 2 dekade belakangan ketika komunitas itu sudah mulai semakin menguat bikin kajian-kajian agamanya.